Kita masih di tema tentang unity dan kita sudah tahu minggu lalu saya sampaikan bahwa waktu di mana kita rukun kesanalah Tuhan perintahkan apa? Berkat dan kehidupan. Langsung kita buka dalam Yohanes pasal 17 ayat 11. Yuk, ambil catatannya, catat. Kita akan belajar sama-sama. Karena umatku binasa karena kurang pengetahuan, betul ya? Nah, jadi saudara mesti tahu firman Tuhan, jangan mau ditipu sama setan. Yohanes 17 ayat 11. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Apa kata Tuhan? Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita. Katakan menjadi satu. Coba next. Satu dengan menjadi satu itu beda. Tuhan tidak pernah minta kita satu, tapi kita menjadi satu. Sama seperti Bapa di surga, Anak dan Roh Kudus adalah satu. Ya. Kalau satu itu artinya seragam. Satu itu artinya sama. Tapi kalau menjadi satu itu berbeda, tapi kita melebur ya. Coba andaikan di tempat ini contoh, kita semua pakai baju putih, bayangkan ya. Terus alat musiknya semua warna putih, celana putih, sepatu putih ya. Dan rambut kita putih. Kira-kira menarik nggak? Kalian lebih senang satu warna atau kita berbagai warna? Coba yang suka satu warna siapa? Angkat tangan. Oke, lebih senang putih-putih semua. Oke, ya nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa orang yang senang satu warna. Tetapi kalau bagi saya pribadi dan bagi banyak orang, saya percaya yang kontras itu menarik, betul nggak? Menarik gitu. Kita lihat, coba lihat kiri kanan saudara ya, beda-beda, bajunya warnanya beda-beda. Itu menarik gitu. Nah, Alkitab katakan bahwa kita ini menjadi satu, bukan satu. Satu itu artinya monoton. Tapi kalau menjadi satu kreatif. Contoh, tadi kita nyanyi luar biasa ya. Saya lihat kayaknya spesialis kesis ini kayaknya sekarang dangdut kayaknya ya. Kalau dangdut wah gitu ya. Jempolnya digoyang gitu. Nah, bayangkan kalau kita tadi nyanyi, Cia, Basten cuma satu nada, menarik nggak? Di do semua. 7 lagu do semua gitu, nggak menarik. Kenapa tadi menarik? Karena tadi banyak nadanya, banyak instrumennya. Bayangkan kalau 4 orang ini semua pakai drum semua. Ayo kita menari, nggak tahu kapan masuknya, pokoknya drum gitu kan. Satu itu monoton menurut saya. Bayangkan kalau anggota tubuh kita semua telinga. Telinga di mana-mana gitu, nggak ada mulut, nggak ada hidung. Sama sekali nggak menarik. Tapi perhatikan saudara, tubuh kita aja beda-beda semua. Makanya saudara, Tuhan itu sampai berdoa kepada seluruh murid-muridnya supaya mereka menjadi satu. Kita nggak satu, kita beda-beda. Di sini coba lihat aja, sukunya beda-beda, betul nggak? Saya senang, saya puji Tuhan, di KCC itu bahkan banyak yang suami istri itu beda-beda suku saudara. Ya, itu menarik, itu indah gitu. Bayangkan kalau di dunia ini cuma laki-laki semua isinya, gimana laki-laki senang nggak? Laki-laki nggak ada perempuan gitu. Meskipun kadang-kadang perempuan mungkin agak kurang menyenangkan kadang-kadang ya, tapi kalau nggak ada wanita, nggak menarik. Sama dengan perempuan, nggak ada laki-laki, pasti juga nggak menarik. Walaupun mungkin beberapa orang bilang menarik sih bang, oke nggak apa-apa, kita nggak harus sama. Apa? Nggak bisa caper, oke. Beda-beda. Bahkan saya lihat di KCC ini pun kita beda-beda, ada yang rame banget gitu ya. Ada yang pendiam, ada yang kalau nggak direm ngomong terus. Tapi ada yang
Dipancing-pancing berkali-kali nggak ngomong-ngomong, sekali dipancing sudah panjang cuma 2 kata. Macam-macam. Ada yang senang olahraga, ada yang nggak senang olahraga, ada yang suka baca ya. Di sini nggak ada kayaknya. Kita beda-beda gitu. Nah makanya Alkitab luar biasa ya, ketika Tuhan bilang menjadi satu, kita perlu memaknai, kita perlu ngerti. Nah saudara mari kita lihat dalam Kejadian pasal 2:18, next. Nah ini ayat memang berbicara kepada pernikahan, tapi secara luas juga saya akan bahas. Kejadian 2:18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu apa? Seorang diri. Kalau Bapak Ibu Saudara teman-teman baca di Alkitab, dalam 6 hari ciptaan, Tuhan bilang baik, betul enggak? Jadilah terang-terang baik adanya, baik, baik, baik. Bahkan ketika Tuhan ciptakan manusia, sungguh amat baik, betul enggak? Tapi entah kenapa tiba-tiba ketika Tuhan ciptakan manusia, setelah dia bilang sungguh amat baik, tiba-tiba dia ngomong, enggak baik. Apakah Tuhan lagi pelin-pelan? Saya percaya Tuhan gak mungkin salah, betul? Tapi Tuhan lagi pikirkan masa depan daripada Adam. Untuk ke depan, laki-laki ini akan jauh lebih baik kalau dia bersama. Bahkan bukan hanya laki-laki dan perempuan, bukannya buat pernikahan. Alkitab katakan bahwa jauh lebih baik kita bersama, betul? Daripada seorang diri, enggak baik manusia seorang diri. Coba bilang sebelah saudara, enggak baik seorang diri, bilang. Aku akan menjadikan penolong baginya yang apa saudara? Katakan sepadan. Jadi waktu Tuhan ciptakan Adam, tiba-tiba dia bilang gak baik. Dan kuciptakanlah perempuan. Perempuan itu dikatakan diambil dari tulangnya, betul ya? Jadi perempuan itu artinya diambil dari laki-laki. Nah, dibangunlah seorang wanita yang sepadan. Ternyata saya temukan kata sepadan dalam bahasa aslinya kenekdo, katakan kenekdo. Kenekdo artinya berlawanan. Kenekdo artinya seimbang, sparring partner. Saya mau kasih tahu bagi yang sudah menikah, bagi yang belum menikah, saya mau katakan, kalau Anda melihat pasanganmu berlawanan denganmu, ini sebuah kebenaran. Dan ini rencana Tuhan. Ada nggak yang pernah bilang ini, kok beda banget ya suamiku sama aku ya? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Biasa kalau pasti pacaran, yang dicari persamaan, betul nggak? Sama-sama senang nonton, sama-sama senang makan bakmi. Kami sama loh gitu. Setelah menemukan persamaan, kita menikah. Waktu hari pertama, hari kedua masih bulan madu, masih aman-aman aja. Kira-kira seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setahun mulai kelihatan. Ternyata manusia ini berbeda banget sama saya. Yang tadinya kita sama-sama senang makan bakmi, sekarang gak senang sama sekali, jarang banget makan bakmi. Dan saya mau katakan ternyata itu ide Tuhan, kasih yang berlawanan. Coba sekarang lihat suami istri di sini, coba lihat pasangannya berlawanan gak sih? Laki-laki dan perempuan saja sudah berbeda. Laki-laki itu logik. Kalau dia bilang enggak. Perempuan itu perasaan lebih dominan. Ketika dia bilang kamu sayang lapar, enggak lapar, jangan pernah percaya. Coba tawarkan dia makanan, mau ini enggak sayang, mau ini enggak sayang, nanti ujung-ujungnya mau. Walaupun tidak semua, kadang-kadang bisa juga logik. Tapi banyak mereka bergerak dengan perasaan. Makanya seringkali kalau pacaran perempuan bilang putus, sebenarnya bukan minta putus, minta dibujuk. Makanya laki-laki yang gak paham perempuan akhirnya bingung gitu. Saya juga pernah dulu ngalami bingung gitu, perempuan ini gimana ya cara menghadapinya, kok beda gitu. Apalagi perbedaan perempuan sama laki-laki. Udah gak ada bang, itu aja ya. Makanya kenapa pernikahan kita ngeri. Memang beda. Kenekdo, sparring partner.
Saya menemukan bertahun-tahun saudara bahwa pernikahan kami juga sama, beda sekali, beda. Saya kalau ngomong nggak bisa diberhentikan, kalau istri saya susah diajak ngomong, ya. Kalau boleh dia sendiri, nggak banyak orang. Kalau saya kalau nggak ada kawan tuh kayaknya kayak nggak ada arah gitu. Maksudnya bukan kayak nggak ada arah ya, kayak nggak hidup gitu. Beda. Jadi ada banyak sebenarnya perbedaan. Cuman luar biasanya dengan perbedaan itu kita sebenarnya diminta jadi satu. Dari semua perbedaan kita, dari semua yang saya percaya semua saya tahu, bahkan yang menikah, bahkan bukan menikah saja, semua kakak beradik berbeda. Di gereja beda, semua beda. Ada dua orang melihat sebuah objek tertentu dengan cara yang berbeda melihatnya. Sama kayak lihat gajah, ada yang ketika dilihat gajah, wah ini dia tertarik dengan ekornya, yang dibahas ekornya. Satu lagi lihat belalainya, satu lagi lihat kakinya. Apakah gajah berbeda? Enggak, memang cara pandang beda. Orang-orang yang punya orang-orang data, orang-orang yang suka dengan biasanya orang-orang yang sistematis, mereka akan sangat susah untuk berjanji. Mana buktinya, betul nggak? Tapi kalau orang-orang yang cenderung sanguin, orang-orang yang cenderung yang orang intim, janjinya banyak banget. Nanti pokoknya kalau kita nanti menang, akan kubelikan, itu sampai tahun kapan nggak ada tuh, lupa gitu. Janji-janji gitu. Itu kalau yang dominan saudara, orang intim. Tapi kemana dia pergi happy? Dia nggak senang dengan keboringan, ayo semangat-semangat, nah itu beda semuanya. Tapi luar biasa Tuhan bilang, nggak baik kamu sendiri. Saya kasih kamu yang berlawanan denganmu. Dan ini paling terasa dalam pernikahan, betul nggak? Nah cuman saya kasih sebuah catatan, next. Dari semua perbedaan kita, setidaknya kita harus punya 3 kesamaan. Karena kalau tidak ada persamaan, kita nggak akan mungkin bisa jalan sama-sama. Nanti saya kasih ayatnya. Yang pertama, kita harus punya visi yang sama. Kita masih tahu kemana tujuannya. Ini rumah tangga mau dibawa kemana. Ini kita bareng-bareng mau kemana. Mesti ada tujuannya. Kalau kita nggak ada tujuan, perbedaan kita hanya sekedar menjadi perbedaan, betul? Yang kedua, kita mesti punya value system yang sama. Nilai apa yang kita yakini? Apakah kita senang dengan nilai excellent? Apakah kita senang dengan yang namanya kejujuran? Mesti punya nilai yang sama. Dan yang paling penting kita punya iman yang sama. Satu, sangat menghormati ibadah. Jangankan beda agama, sama-sama bergereja. Yang satu tidak mau absen kalau ibadah raya hari Minggu. Saya kuduskan hari Sabat. Yang satu nggak peduli. Ini akan jadi masalah besar, betul nggak? Yang satu senang menolong orang lain, yang satu nggak mau peduli sama orang lain, itu akan jadi masalah. Visinya beda. Jadi perhatikan 3 hal ini saudara. Bagi yang belum menikah, saudara pelajari 3 ini. Cari tahu visinya kemana. Cari tahu value-nya apa. Yang paling penting imannya seperti apa. Coba lihat ayatnya. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan? Bagaimana terang dan gelap bisa bersatu? Ini yang paling fatal berbicara tentang perbedaan keyakinan, betul ya? Tapi saya mau kasih tahu, bukan hanya perbedaan keyakinan. Tapi ada banyak saudara value-value yang dimana kita kalau berbeda, ini akan jadi masalah besar. Makanya saya selalu mengendorse, saya selalu kasih tahu, kalau kita punya pasangan, kita punya keluarga, alangkah baiknya kita dalam satu gereja tertanam. Karena nilai yang diberikan sama, value yang diberikan sama,
diberikan oleh saudara dalam sebuah gereja yang sama, karena nanti ketika berbeda akan sulit untuk mencocokinnya. Nah, saya menemukan ini dalam perjalanan saya melayani, ada banyak kadang keluarga-keluarga yang berbeda gereja saja pun susah, apalagi berbeda keyakinan, betul? Karena terang dan gelap nggak bisa bersatu. Oke, terang dan gelap itu bicara tentang keyakinan, itu sangat kontras. Tetapi terkadang, saudara, bukan hanya terang dan gelap. Makanya bagi yang pacaran, kalau sekarang masih dalam tahap pacaran, kalau boleh banyaklah sebanyak-banyaknya bahas perbedaan. Apa beda kita? Jangan bahas persamaan nggak akan ada masalah, betul? Lebih senang tidur mati lampu atau hidup lampu? Lebih senang dingin atau senang panas? Lebih senang bubur diaduk atau dipisah? Bagi beberapa orang nggak ada masalah, tapi ada juga itu jadi masalah. Dibahas, dibicarakan. Dan buat yang belum menikah, kabar baiknya Tuhan yang merancang perbedaan. Jadi kalau kita merasa kok beda banget, memang itulah pernikahan, beda banget memang. Cuma sekali lagi Tuhan mau kita sehati, sepikir, kita menjadi satu. Dengan semua perbedaan itu samakan visi kita, samakan fisik, samakan nilainya. Apakah dia menghargai kekudusan? Ini ada uang perusahaan nih, gimana ya, kita olah enggak ya? Nah, coba lihat. Yang satu mau jujur, yang satu sekarang jangan jujur amat lah. Sekarang yang penting kita hidup. Nah, lihat, udah beda nih. Yang satu rindu melayani, yang satu enggak. Janganlah terlalu radikal-radikal amat dalam bergereja-bergereja ini. Nah, lihat. Ini jadi masalah nanti. Makanya saudara lihat dari semua perbedaan, cari apa yang menjadi visi kita itu kemana. Value kita itu apa? Apakah sungguh-sungguh mengutamakan firman? Next. Amos 3 ayat 3. Dalam versi mudah dibaca. Dua orang tidak akan berjalan bersama kecuali mereka telah apa? Bersepakat. Jadi kalau namanya unity itu saudara, kita bicara kesepakatan walaupun kita beda. Kita sepakati banyak hal. Makanya saudara lihat kalau dalam sebuah hubungan, baik itu yang besar maupun yang kecil, tidak semua yang namanya kehendak kita harus jadi, betul enggak? Enggak semua model kita harus jadi. Kadang-kadang kita harus mengalah, kadang-kadang kita jangan selalu mengalah, kadang-kadang kita mesti mimpin. Kadang-kadang saudara kita mesti belajar untuk mendengarkan, kadang-kadang kita didengarkan, betul? Karena kalau enggak kita susah bersepakat. Jadi menjadi satu artinya sepakat, sepakati banyak hal. Hari-hari ini saya dorong semua kita yang keluarga, coba bicarakan, kalau belum pernah dibicarakan, bicarakan kemana visi kita. Apa rencana kita ke depan, buat anak kita bagaimana, buat ini bagaimana. Sepakati banyak hal, amin. Kalau enggak bagaimana orang bisa berjalan. Mau diberkati? Belajar untuk sepakat, belajar untuk pegang unity. Nah jadi sekali lagi saudara, dari semua perbedaan itu, dari semua kontrasnya perbedaan, tiga hal yang gak boleh berbeda. Apa pertama tadi? Visi, yang kedua? Value system, yang ketiga? Apa? Iman, ya. Nah saudara, mari kita lihat alasan utama atau bahan baku daripada sebuah unity. Kita akan masuk lebih dalam. Coba lihat dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah apa saudara? Dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya tulis bahwa kerendahan hati adalah bahan baku daripada sebuah unity. Saudara, begini, menurut saya orang-orang yang mau unity adalah orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang bisa melihat bahwa kepentingan kita
lebih penting, lebih besar daripada kepentingan saya, betul? Tapi kalau orang-orang nggak mau unity, yang dicari adalah kepentingannya sendiri. Perhatikan di mana-mana. Kasih itu tidak tidak suka kasih itu mengikat, bukan memisahkan. Jadi perhatikan kalau di mana tempat orang-orang malah memisahkan, itu bukan kasih yang bekerja. Dan Tuhan tahu banget bahwa ketika kita bersatu dahsyat banget saudara. Nah tapi untuk kita bisa bersatu perlu rendah hati menganggap yang lain lebih penting. Bahwa kepentingan tubuh lebih penting daripada kepentingan mungkin mata, mungkin telinga. Kemarin saya di 2 pagi saya sampaikan bahwa mata nggak bisa ngomong sama telinga bahwa aku nggak butuh engkau. Mata cuma bisa melihat, betul nggak? Untuk berjalan dibutuhkan kaki. Sama kayak di gereja saudara kita seperti di KCC. Kalau kita mikirkan yang kepentingan lebih besar sebagai gereja, kadang-kadang saudara kita perlu menurunkan ego kita, betul? Saya nggak selalu setuju dengan semua mungkin statement orang di sini. Saya nggak selalu setuju. Kadang-kadang saya mesti belajar untuk menurunkan mungkin standar saya, mungkin statement saya. Kadang-kadang kita perlu ngerem, betul nggak? Mulut kita, jangan semua dikeluarin. Karena sekali lagi kepentingan yang lebih besar masih ada dibanding kepentingan saya, betul? Makanya saudara kalau kita bisa rendah hati menganggap yang lain ini lebih utama, maka unity pasti terjadi, amin. Tapi seringkali unity nggak terjadi apa? Ego bekerja. Perhatikan di mana saja tempat kalau ego mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kehancuran, pasti ada kehancuran. Mau di rumah tangga, mau di keluarga, nggak suka dengerin orang, yang penting didengerin. Hati-hati. Juga buat orang tua, saya juga mesti kasih tahu ya, kita yang punya anak, jangan selalu satu arah, betul? Dengarkan anaknya. Minta pendapat dia seperti apa. Saya perhatikan sekarang anak-anak sekarang juga walaupun masih kecil mereka tuh ngerti, betul ya? Makanya kan kalau sekarang kan yang genji-genji ini kalau disuruh apa ditanya, kenapa? Ya kan gitu kan? Jelasin. Kalau zaman kami dulu dibesarkan pokoknya semua. Enggak boleh bertanya, enggak, pokoknya ikut. Katakan rendah hati. Nah bagaimana cara kita rendah hati ini prakteknya? Yuk next. 1 Korintus pasal 12 ayat 18 sampai 23. Saya menemukan ya, nanti saya kasih statement, tapi saya baca dulu. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota-anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Jadi Paulus menjelaskan bahwa kita ini tubuh Kristus. Kita beda semua. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Coba yang pertama tadi ada satu kata butuh, coba hitung ya. Ya, next. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ada 3 kata butuh ya. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan apa saudara? Penghormatan. 1 kata hormat. Next. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan apa? Penghormatan khusus, ada 2 kata hormat. Supaya jangan apa saudara? Terjadi perpecahan. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ketika saya cari ternyata saudara untuk kita bisa unity prakteknya bagaimana cara rendah hati. Ada 3 kata butuh, ada 2 kata apa? Unity nggak bisa terjadi kalau kita nggak ada rasa butuh dan rasa hormat.
Saya sering bahas sama istri, kalau boleh jujur kita semua bisa sendiri, betul nggak sih? Kita nggak ada di sini yang, saya rasa nggak ada yang nggak bisa hidup sendiri, semua bisa. Tapi Alkitab nggak mungkin salah, betul? Kalau katanya nggak baik, berarti kalau kita berdua jauh lebih baik. Pertanyaannya, kapan terakhir kali Anda bilang sama pasangan Anda butuh dia? Pernah nggak ngomong, aku butuh engkau? Atau kau aja masalahku di muka bumi ini. Kau aja, kau terus. Nah lihat. Aku bisa sendiri, semua aku bisa sendiri. Kapan terakhir kita ngomong kita butuh? Kapan kita menghormati jeripayanya? Kapan istri-istri pernah ngomong bilang terima kasih sama suami? Sayang, terima kasih sudah kerja hari ini. Sudah banting tulang. Kapan suami pernah ngomong sama istri, terima kasih sudah jaga anak kita? Puji Tuhan kalau sering. Kalau dua kata ini hilang dari kita, saya percaya unity nggak akan mungkin terjadi. 3 kata butuh, 2 kata apa? Hormat. Di gereja ini Anda diajarkan untuk menghormati orang lain. Di gereja ini Anda diajarkan untuk bisa kita kasih kata pujian. Makanya saya kasih sebuah tips, coba next. Kasih 2 aja, kalau 2 dipraktekin luar biasa. 2 aja. Ada banyak caranya, tapi saya kasih 2 aja. Pertama, kita mesti membiasakan diri untuk memuji. Gunakan lidah kita, betul? Alkitab katakan lidah ini kecil, bisa memegahkan perkara-perkara besar. Lidah yang sama bisa bakar hutan, lidah yang sama bisa untuk membangun. Kapal besar, kemudi kecil, betul nggak? Tapi kapal yang besar digerakkan oleh kemudi yang kecil. Itu kata Yakobus. Saya mau kasih tahu bahwa lidah kita punya kuasa. Kadang kita sering pakai bukan menghormati, bukan butuh, tapi ngejatuhin, betul nggak sih? Jatuhin mentalnya, jatuhin harga dirinya. Nyesal aku menikah sama kau. Cobalah dulu aku sama mantanku, nah itu. Di sini nggak ada ya. Kata-katanya jahat. Kalau ada bertobat saudara, saya mengasihi saudara, kita semua pernah salah. Bertobat. Karena ketika nggak ada 2 kata ini, nggak ada kata hormat, nggak ada kata butuh. Benar kita bisa sendiri, tapi dengar Alkitab katakan, Alkitab nggak mungkin salah, lebih baik kita berdua. Tapi untuk berdua, yang berbeda ini harus jadi satu. Karena pernikahan diperuntukkan untuk orang dewasa. Anak-anak dilarang menikah. Sekali lagi saya bilang, anak-anak dilarang menikah. Anak-anak bukan terlihat dari berapa banyak usia, bukan. Bisa nggak ngekang dirinya, itu dewasa. Lidah ini, saya mau kasih tahu, jangan sembarangan langsung dikeluarkan. Kadang-kadang kita perlu untuk kekang, betul ya? Kita lihat misalnya, suami atau istri kita salah ini, kadang-kadang kita masih ngerem dulu nih. Ada orang-orang yang nggak sabar langsung keluarkan aja. Kita nggak tahu efeknya sama hidupnya. Saya rasa kita berumah tangga, kita pasangan suami istri perlu saling memaafkan, amin. Karena kita sering berdosa dengan lidah kita. Saya rasa gini, saya percaya istri-istri kalau belajar untuk muji suaminya, saya percaya dia akan jauh lebih hebat. Pegang ini, dia akan jauh lebih hebat. Karena bahan baku seorang laki-laki adalah penghormatan, betul? Meskipun kalau engkau lihat, mungkin kerjaan dia nggak seberapa. Mungkin kalau engkau yang kerjakan jauh lebih bagus. Tapi tadi kata Alkitab, kaki nggak bisa ngomong sama tangan, aku nggak butuh engkau. Mulai sekarang ayo suami istri belajar bilang, aku butuh engkau. Kalau sekarang pasanganmu di samping bilang, coba bilang sebelum, ayo aku butuh engkau sayang, bilang yuk. Ya, oke, ada yang berlebihan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya ya, praktekin.
Yang namanya saudara kita berbeda, sudah pasti ada keributan, sudah pasti. Kalau kita bicara di rumah, di sini ada nggak rumah yang nggak ribut? Kalau rumah nggak ada suaranya, nggak ribut, mungkin lagi liburan itu. Di mana-mana namanya rumah pasti berisik, apalagi anak-anak kecil ada, betul nggak ya? Muek, muek, keluar, buang, itulah artinya ada kehidupan di situ. Mau rumah tangga pun sama, rumah tangga mesti ada keributan. Kita juga kayak sisi biasa kok ribut itu. Tapi saya mau katakan begini, ketika engkau ribut, ketika engkau mulai konflik, karena kita berbeda, jangan sampai berkepanjangan. Makanya saya senang dengan firman Tuhan, kalau ada sesuatu di hatimu, minta maaf, mungkin tuh nyakitin hati dia. Katakan aku butuh engkau, hormati dia. Kadang kita berbeda pendapat, saya sering ngalamin beda pendapat. Kadang-kadang saya mikirkan gak selamanya bahwa karena saya gembala, pendapat saya yang benar, gak selamanya. Kita mesti ngakuin, pendapatmu bagus, saya ngikutin pendapat. Itu namanya rendah hati. Karena kalau gak ada kerendahan hati, gak akan ada unity. Kadang-kadang kita lihat pasangan kita, mungkin dia gak bersekolahnya gak tinggi. Mungkin kadang-kadang kalau pasangan kita bikin statement kayaknya gak berkelas gitu. Cuman mungkin dia mau bantu, cuman nggak sempurna aja, betul ya? Kasih masukan tiba-tiba ngaco gitu. Jangan lihat selalu isinya, coba lihat motivasinya, betul ya? Kasih pujian. Yang kedua, bagaimana cara kita menghormati orang lain? Belajar untuk mendengar, ayo katakan sama-sama mendengar. Ayo katakan satu kuat-kuat mendengar. Sekali lagi mendengar. Karena lawan dari mendengar adalah asumsi. Kadang-kadang kita belum selesai orang ngomong, kita udah simpulkan. Asumsi. Dan asumsi itu membunuh, betul nggak? Menurut saya, ketika kita nggak mau dengerin orang lain, ketika kita nggak mau izinkan orang keluarkan statement dia, kita menyimpulkan, oh ini nggak bisa begini. Anda sedang tidak menghormati dia. Ketika hormat pergi, unity susah terjadi, betul? Belajar untuk mendengar. Makanya kenapa saya bilang komunikasi itu bukan satu arah. Kalau orang bicara itu artinya apa? Kamu bicara, yang lain dengerin, yang satu bicara, yang lain dengerin. Kalau saya lagi konseling, saya nggak susah. Biasanya kalau suami istri lagi konseling, biasanya mereka akan minta dibenarkan oleh pendeta. Pak, dengerin ya bang ya, dengerin ya. Aku gini, gimana menurut pendapat abang? Salah dia kan? Nah lihat. Betul nggak? Istri nggak mau kalah. Bang, gini. Saya di tengah, apa? Oke, teruskan. Terus. Cuman untuk kayak sisi saya mau bilang begini. Kalian mau pilih menang atau memilih berkat? Terkadang kita masih harus menerima kekalahan demi diberkati, betul gak sih? Ngapain kita, saya mau menang sama istri saya hancurin statement dia, pokoknya begini, akhirnya dia kalah, saya puas, tapi apa yang terjadi? Berkat harus menyingkir dari rumah tangga kami. Karena di mana ada kerukunan, di sana diperintahkan apa? Berkat dan kehidupan. Saya perhatikan dalam sebuah hubungan, jarang sekali ada benar dan salah, jarang. Biasanya seperti orang lihat angka 6 sama angka 9, betul nggak? Yang satu melihat dari sisi ini, yang satu lagi dari sisi lain. Nah makanya adalah bahaya sekali kalau kita nggak mau dengar langsung nyimpulin. Asumsi. Kenapa tadi lupa matikan kompor? Tanya dulu. Tidak semua yang lupa matikan kompor tidak peduli sama keluarga. Itulah ya. Kelihatan memang belangmu ya. Enggak peduli kok sama keluarga ini. Padahal dia lupa matikan kompor. Apa hubungannya tidak peduli sama keluarga? Kau selalu meremehkan hal-hal kecil. Dari dulu, dari 5 tahun yang lalu seperti itu. Padahal enggak dihitung sama dia. Berapa kali, 10 kali dia matikan kompor, baru kemarin dia lalai. Betul enggak? Langsung menyimpulkan. Lupa bilang, sayang jangan lupa makan, langsung marah-marah. Udah enggak sayang lagi kau sama aku ya?
Udah ada wanita lainnya, lihat tuh wanita lain coba. Padahal dia mungkin lagi banyak pikirannya. Jangan asumsi. Katakan bertanya, mendengar. Bilang sebelahmu, bertanya, mendengar, bilang. Amin, mau belajar? Sekali lagi saya simpulkan. Untuk sebuah unity perlu kerendahan, pikirkan kepentingan lebih besar. Jangan sampai berkat keluar dari rumah tangga kita, jangan sampai berkat keluar dari gereja kita, amin. Harus unity. Jangan sampai berkat menyingkir dari keluarga kita, jangan. Nah, bagaimana cara rendah hati? Saudara masih belajar untuk tadi membutuhkan orang lain dan yang kedua menghormati orang lain. 3 kata butuh, 2 kata hormat. Sederhananya apa? Belajar untuk kasih kata-kata pujian. Saya pernah baca sebuah tulisan, kalau nggak salah ya tolong dikoreksi. Satu kata-kata yang negatif harus diganti biar equal dia dengan kalau nggak salah 5 kata-kata pujian, kata-kata positif. Ya, jadi satu kata negatif, kau nggak becus, ya harus diganti dengan 5, baru bisa pulih dia gitu. Bayangkan kita sehari-hari mengeluarkan 20 kata-kata negatif. Berarti saudara defisit berapa? 20 kali 5, 100. Belum dibayar hari ini, besok ditambah lagi 25. Makanya nggak heran hubungan kita kering, saudara. Nggak ada kasih di sana. Penghakiman demi penghakiman. Bagaimana bisa unity? Sore hari ini sederhana, yuk kita minggu ini belajar aja. Kalau kita dengan pasangan kurang rasa hormat, mungkin siapapun orang tua kita, anak kita, ayo belajar yuk. Minta maaf, amin ya. Kasih kata-kata pujian. Kasih itu lebih mahal. Pikir 1000 kali mikir untuk mengucapkan kata-kata negatif. Pikir. Karena kita semua gak suka direndahkan, betul ya? Kita semua senang dihormati. Sebagai penutup saudara, untuk membangun kita butuh belajar. Karena untuk menghancurkan kita sudah belajar dari kecil, betul nggak? Kita jarang diajarin dari rumah untuk ngebangun orang, Kita kebanyakan mendengar, melihat, mungkin orang tua kita, mungkin lingkungan kita, menjatuhkan, ngejudge. Ada lagi lebih parah, ngebully. Tapi kita sebagai anak-anak terang, yuk belajar, amin. Cara kita menjadi terang, ayo rubah kata-kata kita, amin. Karena kata-kata Anda punya kuasa untuk membangun, amin. Mari kita berdoa.